Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan mendapat berkah serta rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal yang karim. Mohon maaf atas segala salah kata, salah tindak, salah ucap dan lain sebagainya selama 1 tahun belakangan dan sebelum-sebelumnya juga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di Ramadan tahun depan dan Idul Fitri tahun depan, dan kita senantiasa diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalani kondisi saat ini, khususnya kondisi pandemi COVID-19. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam diskusi ini, dalam diskusi dan hal bilal LKBMI Ciputat, cabang Ciputat, Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam cabang Ciputat, yang merupakan cabang dari LKBMI Pusat di PBHMI. Ini adalah ikhtiar bersama di tengah pandemi COVID-19. Tentu kita harus memanfaatkan situasi ini dan harus berdamai dengan situasi ini, dan alhamdulillah walaupun via virtual ataupun online kita bisa bersilaturahmi sambil diskusi terkait dengan topik yang lagi hangat dan menjadi concern saat ini. Sekali lagi selamat datang kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dalam forum ini. Banyak sekali forum ya, forum webinar ini. Di saat yang bersamaan juga ada forum yang lebih besar lagi, dan nanti siang juga ada, luar biasa. Kalau kita pantengin dari pagi sampai sore nggak cukup waktunya. Kadang kegiatan kita juga walaupun di rumah juga banyak ya. Saya ucapkan selamat datang kepada para narasumber kita yang hebat-hebat ini. Ada Bang Fahmi Muhammad Ahmadi. Selamat datang Bang Fahmi. Beliau adalah dosen, bagi yang belum kenal, harus kenal sama Bang Fahmi. Beliau adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain dosen, beliau juga Ketua Presidium Majelis Daerah kami Tangerang Selatan. Terus Ketua Ranting NU juga di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Di NU Tulen, Bang Fahmi. Selamat datang Bang Fahmi. Mudah-mudahan bisa kasih kita pencerahan terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Yang kedua, Ibu Dr. Emma Rahmani Al-Mutahar, dosen FISIP Untan Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Jadi kalau teman-teman belum tahu Untan itu kayak di UI kalau di Jakarta ya. Jadi di Pontianak itu ada Universitas Tanjung Pura. Bu Emma ini kalau kita datang ke Pontianak itu nggak ada yang nggak kenal Bu Emma. Jadi dari pejabat paling tinggi di Kalimantan Barat itu semua kenal, dan beliau ada di mana-mana. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Terima kasih Bu Emma Rahmani Al-Mutahar yang sudah bergabung bersama kita dan bisa sharing pokok-pokok pikirannya terkait dengan topik kita ini. Beliau dosen FISIP Untan, pernah jadi kaprodi ilmu politik kalau tidak salah di S2 Untan, S2 dan S3-nya di Malaysia, dan pakar politik di Pontianak. Jadi kalau kita ngomongin politik ya representasinya Bu Emma, dan representasinya adalah representasi utama. Terima kasih sudah bergabung Bu Emma. Yang ketiga ada pembicara kita yang lain, Bang Ihdi Karim Makinara SHMH. Beliau adalah dosen di UIN Araniri, Banda Aceh ya. Beliau juga sekretaris Prodi Program Studi S3 Fikih Modern Pasca Sarjana UIN Araniri, termasuk juga beliau Pimred jurnal Syariah kalau nggak salah yang dikelola oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri. Beliau sejatinya alumni
UIN Jakarta, Fakultas Syariah, terus alumni di UMJ juga Muhammadiyah Jakarta, tapi ditugaskan oleh negara untuk mengabdi di UIN Araniri Banda Aceh. Jadi saat ini beliau berdomisili di Banda Aceh. Narasumber perlu diketahui teman-teman sekalian, para partisipan, diskusi kita ini tidak hanya diikuti oleh teman-teman mahasiswa, tapi juga beragam dari berbagai profesi. Ada yang aktivis NGO, ada yang dari Bawaslu, Panwaslu, dan lain sebagainya. Ada juga hakim, ada juga pendidik, guru, dosen, dan lain sebagainya. Jadi ini halal bihalal KBMI virtual, sekalian kita halal bihalal, silaturahmi antar kita, LKBMI dan the gang gitu ya, LKBMI dan teman-teman LKBMI dan jaringan. Dan yang terlibat di sini beragam sekali. Dan oleh karena itu topik yang diangkat adalah terkait dengan new normal di sektor pendidikan. Itu harus gimana sih? Kita juga akan diskusi terkait dengan digital gap. Digital gap, maka kemudian kenapa kita undang dari Aceh, Bang Ihdi, terus dari Pontianak, terus dari Pati. Saya yakin pasti ada masalah secara digital ya. Khususnya terkait dengan signal satu. Terus yang kedua terkait dengan kuota atau pakai data, entah pakai aplikasi apapun, pakai platform apapun, bisa pakai Zoom, Google Meet dan lain sebagainya, Skype. Tapi masalah itu pasti ada, saya yakin pasti ada. Nah, mungkin nanti para narasumber kita bisa cerita bagaimana sih kendala teknis yang terjadi ketika kasih kuliah online gitu ya. Terus apa rekomendasi yang bisa dilakukan, rekomendasi yang bisa diberikan terkait dengan pembelajaran di situasi new normal ini. Ini memang saat ini semuanya dari pihak kampus, dosen, Bang Ara, Bang Fahmi, Bu Emma sama Mbak Kamelia, Bu Nyai Kamelia, itu semua dosen. Kita juga ingin dengar nanti kalau ada teman-teman guru bisa sambil catat dan bisa disampaikan. Saya persilahkan mungkin pertama ya, kita dengar dulu dari Bu Emma. Bu Emma, saya biasa panggilnya Kak Emma, Dr. Emma Rahmani Al-Mutahar, dosen FISIP Untan, untuk kasih kita presentasi terkait dengan topik pagi ini. Saya ngambil judulnya karena kebetulan saya ditunjuk oleh waktu itu ada kegiatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada kegiatan sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kebetulan saya ditunjuk untuk menjadi salah satu fasilitator Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan sekarang kami sedang menyusun kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, karena ini ada kasus pandemi, saya coba mengajak adik-adik teman-teman di forum ini, kira-kira ada nggak prospeknya seperti apa, tantangan pendidikan dengan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu seperti apa semasa pandemi dan pasca pandemi tentunya. Saya jelaskan sedikit saja yang dimaksud dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu sebuah inovasi baru yang dilakukan oleh Pak Nadiem, yang dimana menurut saya sudah lama banget saya bicara ini di kelas mata kuliah Sosiologi Pendidikan, yaitu bagaimana terjadinya yang sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dalam pendidikan, terutama di dunia kampus, adalah bukan hanya sekedar transformasi ilmu, tapi bagaimana melakukan upaya transformasi sosial. Dan Nadiem di era Jokowi ini berusaha menyusunnya dengan sistematis dengan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi adik-adik mahasiswa, Anda itu mendapatkan hak 3 semester. Ya, saya nggak tahu apakah di UIN Ciputa udah disosialisasikan ini. Anda punya hak sebanyak 3 semester, 1 semester boleh program magang ke kampus lain atau di perguruan tinggi lain atau di bidang ilmu yang berbeda dengan bidang ilmu Anda, atau boleh juga 2 semester. Tapi intinya Anda memiliki hak sebanyak 1 semester untuk magang, maksimal 2 semester untuk magang, dan 1 semesternya adalah pertukaran pelajar ataupun pertukaran mahasiswa baik di perguruan tinggi di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, magangnya di mana? Magangnya itu 1 semester adalah di BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Sudah ada MOU antara Kemendikbud dengan beberapa BUMN
mungkin karena pandemi ini jadi belum banyak perguruan tinggi yang melakukan sosialisasi dan eksekusi mengirimkan mahasiswa magangnya, mungkin sedang persiapan, dan juga bisa melibatkan CSO internasional, atau bisa juga dan kegiatan-kegiatan lain, misalnya terlibat dalam proyek desa. Nah, di masa pandemi, salah satu proyek desa adalah desa siaga COVID-19. Artinya, mahasiswa dengan kesempatan 3 semester tadi, mahasiswa ini punya peluang untuk terlibat dalam proyek desa, salah satunya adalah bagaimana mewujudkan desa siaga COVID-19. Kemudian juga mahasiswa itu, para dosen, ini boleh kalian adik-adik kritisi ya, kalau seandainya teman-teman dosennya di kampus tidak melibatkan mahasiswa dalam riset dalam PKM, Anda boleh protes. Karena sekarang dikti mensyaratkan dan mewajibkan setiap riset dan program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam hal ini adalah para dosen harus melibatkan mahasiswanya. Baik itu dari perumusan proposal, pelaksanaan, laporan, bahkan sampai ke publikasi. Karena salah satu yang diinginkan oleh Kemendikbud adalah menciptakan, memperkuat kapasitas literasi teknologi, literasi data, dan juga literasi kemanusiaan mahasiswa dan juga pelajar. Jadi ini tidak hanya program untuk mahasiswa, tapi juga anak-anak sekolah, terutama anak-anak SMU. Kemudian salah satu kegiatan yang mungkin bisa yang harus diterapkan dalam kesempatan 3 semester tadi adalah kegiatan wirausaha atau inkubator bisnis. Inkubator bisnis di tingkat perguruan tinggi itu kan kebanyakan adalah tataran teoritis. Seakan-akan bisnis itu ada di kampus, materi khusus, teori khusus, padahal yang paling utama adalah bagaimana mahasiswa itu bisa praktek langsung. Nanti saya kasih contoh di sini beberapa slide yang sudah dilakukan oleh mahasiswa Untan, bagaimana mereka menjadi pengusaha muda, belum selesai kuliah S1, saya baca status Facebooknya udah bisa buatin rumah untuk orang tuanya. Dan dia HMI juga. Saya kasih yang HMI semua contohnya, kebanyakan. Nah, tantangannya apa? Ini yang saya di slide itu saya lupa kasih, Bang Junet langsung ingatkan saya, padahal judulnya tentang peluang dan tantangan. Nah, tantangannya untuk kami di Kalimantan Barat itu punya bonus demografis. Kami ini adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kami punya 5 kabupaten. Ini yang menyebabkan terjadinya digital inequality. Mahasiswa saya sering japri saya, sering ketinggalan informasi ketika saya melaksanakan webinar, melaksanakan Google Class, meeting Google Class. Mereka akan bilang, Bu, saya pasti telat kalau ibu kelas. Kenapa? Karena saya harus naik bukit dulu nyari sinyal. Karena saya harus ke kabupaten dulu atau ke kecamatan untuk nyari sinyal. Artinya ini tantangan ketika Kemendikbud berusaha untuk menciptakan atau memperkuat literasi data, literasi teknologi mahasiswa, anak didik, ternyata ada rekan saudara kita yang mungkin tidak merasakan ini. Siapa mereka? Mereka yang berada di wilayah-wilayah pedalaman, terutama seperti di tempat kami, wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Malaysia. Uniknya, saudara-saudara teman-teman kita yang di perbatasan itu justru lebih kuat sinyalnya dari negara tetangga. Jadi jaringan internetnya, jaringan teleponnya itu justru akan lebih kuat kalau mereka menggunakan nomor telepon SIM card Malaysia. Kemudian tantangan lain adalah fenomena infodemik. Jadi ini yang dimaksud dengan literasi data. Bagaimana kemampuan anak didik, mahasiswa dapat memilah informasi-informasi terkait COVID-19 yang di satu sisi adalah mungkin kalau kita tidak secara bijak melakukan cross-check informasi tersebut, berpotensi menjadi informasi yang rancu, kerancuan informasi atau kita sebut dengan hoax. Jadi karena ini tentang pandemi, kami menyebutnya infodemik. Maka fenomena misinfodemik semasa COVID-19 dan bahkan pasca COVID-19 di dunia pendidikan, sebentar lagi kita mau pilkada, sebentar di isu ekonomi, kemudian peluang-peluang yang mungkin terkait isu tenaga kerja dan seterusnya, itu banyak sekali bertebaran di sosial media kita. Kemudian tantangan lain adalah potensi klaster pilkada.
Kalbar ini sebentar lagi juga akan punya gawean dalam pilkada. Saya kebetulan menjadi salah satu mentor SKPP yang diadukan oleh Bawaslu. Kemarin saya rapat daring dengan mereka, saya bilang, saya ini ingin, saya minta dibantu karena mau menyusun indeks tingkat ketakutan publik pada money politik. Jadi selama ini kan fenomena money politik dalam pemilu itu selalu menjadi tantangan dalam pemilu. Tapi belum ada data yang bisa menjelaskan gimana ngukur indeks ketakutan publik dalam pemilih dengan fenomena money politik. Sampai sekarang kita nggak tahu. Jangan-jangan publik merasa bahwa money politik adalah sebuah hal yang biasa, bukan sebuah pelanggaran, bahkan sebuah keharusan yang harusnya terjadi dalam pesta demokrasi di tingkat daerah maupun pemilu legislatif dan presiden. Dan ini yang menarik buat saya, ini ada isu tentang bagaimana nasib atau tantangan pendidikan kita, transformasi ilmu versus transformasi sosial. Nanti saya akan paparkan satu slide tentang ini loh yang dimaksud dengan transformasi. Transformasi ilmu itu biasanya seakan-akan dosen, guru, senior itu lebih tahu daripada junior, daripada mahasiswanya. Jadi dosen lebih banyak memberikan materi, transfer ilmu, nggak memberikan kesempatan kepada anak didiknya bahwa mahasiswa, anak didik itu bisa jadi memiliki perspektif yang berbeda, memiliki tantangan yang berbeda. Nah, berbeda dan selalunya biasanya sifatnya dalam kelas. Sementara kalau transformasi sosial itu mahasiswa itu diajak dalam kegiatan-kegiatan ilmiah yang Oke, putus. Halo? Bisa saya lanjutkan, Bang Junet? Bisa, kedengaran. Oke, tadi putus tadi, mungkin sinyal. Ya, nah, ini yang terjadi selama ini. Ya, jadi kalau saya nggak tahu di Ciputat seperti apa. Kalau saya pribadi sangat senang sekali mengajak mahasiswa itu terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Hampir semua kegiatan yang saya lakukan, bahkan dalam mengajar, riset, itu banyak sekali dibantu oleh mahasiswa. Sampai sekarang, meskipun mereka sudah menjadi alumni, mereka masih saya rekrut untuk beberapa kegiatan saya. Oke. Nah, yang terakhir ini tantangannya adalah, kenapa saya sebut ini terkait dengan isu pendidikan yang diminta oleh teman-teman penyelenggara diskusi ini, karena pendidikan itu tidak hanya dipahami bagaimana belajar di kelas, di kampus, tapi sebenarnya sebaik-baik pendidikan adalah di kehidupan. Jadi saya mengajak adik-adik teman-teman bahwa tidak pernah merasa bosan, cukup belajar di kampus, bahkan ada banyak lagi nilai-nilai pendidikan yang dapat kita terima, kita dapatkan di masyarakat. Nah, ini yang saya sebut dengan gerakan komunitas versus alat politik. Mohon maaf, mahasiswa itu ketika masih di kampus, itu kritisnya minta ampun, betul nggak? Kritisnya minta ampun. Apapun isu yang mereka terima, dapat lagi informasi dari seniornya, didukung, di backup lagi oleh seniornya, itu udah pasti. Berani mereka untuk turun ke jalan, entah itu mogok makan, entah itu ngumpul-ngumpul beberapa hari. Nah, yang kami khawatirkan adalah gerakan komunitas ini menjadi alat politik. Kenapa? Karena semenjak mahasiswa itu di kampus, dia sudah dibangun kerangka pikir gerakan-gerakan yang tidak memberdayakan. Artinya gini, orang bisa bergerak, mobilisasi massa, itu kan karena ada yang menggerakkan. Nggak tahu motifnya, karena mungkin motifnya, tapi tidak semua ya, saya mengatakan tidak semua. Tetapi banyak kan mahasiswa yang saya lihat, saya melihat yang terdekat dari saya kasih contoh aja begini. Waktu isu perkebunan sawit misalnya, itu rame-rame turun di lapangan, di jalan, menolak perkebunan sawit, perusahaan-perusahaan sawit. Tapi begitu udah sarjana,
Apa yang terjadi? Justru tempat-tempat yang mereka demo atau perusahaan-perusahaan yang mereka demo mau nggak mau mereka bekerja di sana. Nah, nggak salah, tapi ini menghilangkan idealisme kita. Satu sisi menjadi sebuah gerakan komunitas, di satu sisi benarkah ini gerakan komunitas atau menjadi alat politik, entah itu alat politik orang-orang yang selama ini menjadi backupnya. Saya mohon maaf kalau ini agak salah, agak berbeda. Nah, ini yang saya coba bangun apa namanya, kebetulan dalam pendidikan itu tadi saya katakan perlu keterlibatan mahasiswa dalam tridharma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran. Anda boleh terlibat menjadi mentor, membantu menjadi dosen Anda atau senior Anda untuk melakukan transformasi nilai, tidak hanya transformasi ilmu sebenarnya. Ya. Atau, nah saya kasih contoh ya, bagaimana program Kampus Merdeka ini dapat menjawab tantangan penanganan COVID-19. Saya kasih contoh, ini kebetulan sedang saya garap. Saya melibatkan 3 orang mahasiswa saya untuk riset ini. Saya meneliti tentang penanganan COVID-19 dalam perspektif gender. Itu kan ada Perka BNPB nomor 13 tahun 2014 tentang penekanan pengarus utama gender dalam penanganan bencana. Ternyata realisasi dari penanganan bencana COVID-19 di Indonesia sampai ke tingkat desa itu tidak mencerminkan dengan Perka BNPB nomor 13 tahun 2014. Saya kasih contoh, jenis bantuan yang diterima oleh masyarakat itu hampir semuanya bahan-bahan keringan, logistik pangannya. Entah itu telur, entah itu beras, minyak goreng, mie instan, ikan kaleng, dan seterusnya. Padahal ada kelompok terdampak yang kita sebut dengan kelompok rentan. Ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, itu kan perlu nutrisi khusus. Artinya bantuan pangan yang mereka terima itu harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu salah satu contoh. Belum lagi dengan kepemimpinan di Satgas daerah. Berapa banyak anak muda yang dilibatkan? Riset saya mengatakan hampir mahasiswa yang saya tanyakan itu tidak tahu seperti apa Satgas daerah, fungsinya, kerjanya, keterlibatannya, termasuk program-program desa siaga COVID-19. Itu mahasiswa, keterlibatan anak muda, belum lagi keterlibatan perempuan. Artinya keterlibatan dalam penanganan COVID-19 itu belum banyak melibatkan aspek-aspek yang seharusnya mewakili kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu, adik-adik, kawan-kawan sekalian, yang saya ingin tawarkan dalam roadmap penanganan COVID-19, tahapan membangun ketangguhan bagi masyarakat dalam perspektif pendidikan, ada 4. Yang pertama adalah penanganan. Mungkin adik-adik bisa terinspirasi untuk membuat riset. Ayah? Halo Bu Emma, apakah kedengaran? Kayaknya lagi ada masalah sinyal ini. Lagi? Sudah sambung, ini kayak inilah buktinya bahwa negara kita belum siap ini. Putus sambung. Padahal ya. Di Pontianak itu ya? Padahal ini di kotanya ini, belum di pedalamannya. Oke, lanjut silakan. Oke. Baik, saya nggak tahu tadi saya udah banyak ngoceh. Saya bisa tentang roadmap saja yang bisa saya sharing ke teman-teman mahasiswa yang mungkin bisa jadi risetnya. Saya cerita, kebetulan saya juga reviewer PKM mahasiswa, saya juga reviewer riset dan PKM dosen di kampus. Artinya saya berikan penilaian kira-kira riset-riset tersebut dapat didanai oleh kampus atau oleh nanti mungkin kita bisa buat tema khusus, diskusi khusus ya kalau memang adik-adik tertarik untuk membahas ini. Nah, saya kasih tahu misalnya apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, siapa saja teman-teman NGO yang mungkin tertarik. Ini terkait dengan bagaimana gerakan kita bersama sebagai gerakan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang tangguh COVID-19. Yang pertama di penanganan. Ini yang saya maksud mungkin bisa jadi riset, ya riset adik-adik, teman-teman. Pemetaan kelompok terdampak.
Nah, pemetaan kelompok terdampak itu bisa menggunakan, karena riset saya kebetulan dengan menggunakan analisis gender, saya lebih banyak melakukan pemilihan-pemilihan. Kira-kira misalnya begini, kemarin itu kan kami punya kegiatan bagaimana memberikan edukasi terhadap klien Bapas, yaitu mantan-mantan narapidana yang dibebaskan akibat kebijakan Kemenkumham terkait COVID-19. Nah, saya lihat pemetaan kelompok terdampak berdasarkan hasil riset kami tanya ke teman-teman klien Bapas, tidak semua klien Bapas yang dibebaskan tadi itu mendapatkan bantuan dari pemerintah, keluarga mereka maksudnya. Padahal mereka termasuk kelompok yang terdampak. Ya, mereka perlu edukasi, perlu pelatihan khusus supaya kembali ke keluarganya, dapat diterima masyarakat, dapat hidup dengan baik. Nah, nggak ada pemetaannya. Mereka itu kelompok yang sangat terdampak. Udah dapat stigma, mungkin ditolak oleh masyarakat, oleh tetangganya. Ya, tambah lagi dengan COVID-19, susah mencari pekerjaan. Nah, solusinya adalah kita memberikan edukasi, berikut juga dengan tawaran kemitraan kepada mereka. Jadi kemarin saya juga melibatkan teman-teman NGO di Kota Pontianak. Kami akan untuk klien Bapas yang tingkat pendidikannya cuma tamatan SD itu akan diberikan pelatihan gratis paket A misalnya atau paket B sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang nggak bisa baca tulis. Kemudian juga mungkin bisa dilibatkan bagaimana kami menyebutnya itu budidaya ikan dalam ember, budi kamber. Jadi bantuan kami tidak hanya berbentuk sembako, tapi edukasi langsung praktek di rumah-rumah mereka. Satu warga dapat satu ember, di dalamnya ada 70 ekor ikan lele, kemudian juga di atasnya itu nanti ada budidaya kangkung. Nah, ini merasa tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tapi ada edukasi, ada pesan edukasinya. Yang kedua, mungkin riset yang bisa kita buat adalah ini tadi kan pemetaan kelompoknya. Nah, sekarang yang belum adalah pemetaan akibat dan dampak COVID-19. Mungkin ini menarik untuk diteliti oleh teman-teman mahasiswa. Serta untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan pasca pandemi. Ini penting sekali. Pandemi ini kan menurut beberapa riset, meskipun udah ada antivirusnya atau vaksinnya, tetapi itu tidak akan musnah secara total. Dampaknya eksistensi virus COVID-19 akan terus ada. Otomatis gaya hidup, bentuk sistem pendidikan kita, sistem pemerintahan kita, ekonomi kita akan menyesuaikan. Bagaimana COVID-19 ini tetap mungkin menjadi tantangan kita ya dalam interaksi sosial kita. Kemudian yang kedua mungkin yang bisa teman-teman jadikan bahan riset dan juga bahan PKM adalah pencegahan. Jadi tidak hanya di penanganan, Anda juga bisa terlibat dalam penanganan, tapi baik itu dalam riset, baik pun dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, tapi juga bisa menjadi masukan untuk membuat riset kira-kira model pencegahan seperti apa yang bisa dilakukan. Nah, ini misalnya seperti yang dilakukan oleh teman-teman Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Mereka itu melakukan literasi berbasis daring, edukasi berbasis daring, bagaimana mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka, termasuk juga pelatihan-pelatihan untuk memulihkan sosial ekonomi recovery mereka, memulihkan kemampuan ekonomi mereka. Seperti yang saya kasih contoh tadi, klien Bapas kita kasih bantuan yang sifatnya adalah edukatif. Saya perlu sharing di sini, kebetulan visi Puntan itu pimpinan kami memutuskan untuk mengalokasikan dana PKM dosen sekitar 700 juta kemarin yang terdiri dari 24 kelompok dosen PKM. Itu fokusnya untuk di penanganan dan di pencegahan COVID-19 sampai ke tingkat desa. Jadi kami itu memang sudah diniatkan bahwa dana yang kami terima itu dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan edukasi, berikut juga penanganan yang sifatnya edukatif.
Yang ketiga mungkin yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, penguatan kapasitas. Ini yang dimaksud dengan kerja berjejaring. Nggak bisa kerja sendiri. Adik-adik walaupun mungkin punya kedudukan yang baik dalam organisasi kemahasiswaan, mungkin mendapatkan dosen-dosen yang sudah pakar di bidangnya, tapi percayalah, guru terbaik kalian itu bukan hanya di kampus, tapi di masyarakat. Anda bisa mendapatkan penguatan kapasitas tidak hanya di kampus, tapi bisa jadi juga di masyarakat. Banyak hal-hal yang bisa Anda terima atau Anda dapatkan di masyarakat. Dan terakhir, ini yang saya sebut dengan luaran. Nah, apa yang sudah kita lakukan dalam penanganan, pencegahan, penguatan kapasitas adalah bagaimana itu semua dapat mendukung, ya, mendukung upaya terwujudnya kemampuan mahasiswa ataupun masyarakat dalam literasi data, teknologi, dan kemanusiaan. Yang saya sebutkan tadi itu contoh-contohnya itu semuanya ada. Literasi kemanusiaan, kita peduli dengan masyarakat terdampak misalnya. Literasi data, kemampuan dalam mengidentifikasi berita hoax ataupun kerancuan informasi. Dan termasuk teknologi. Ya. Saya termasuk yang mungkin tidak terlalu handal dalam teknologi, tapi saya termasuk mau ingin belajar. Jadi masa adik-adik kalah sama emak-emak. Tentu adik-adik punya peluang yang lebih besar untuk mendalami lebih lanjut literasi teknologinya. Oke, dari ini ya, saya lebih banyak belajar dari anak saya. Anak saya itu kalau saya ada apa-apa, saya tanya dia aja, dia udah lebih paham. Katanya apa? Tinggal tanya Google, tutorialnya tinggal nanya Google ataupun YouTube. Ngapain nanya sama orang jauh-jauh, kata anak saya. Mahasiswa tentu lebih canggih lagi. Nah, sayang sekali saya nggak punya apa namanya, tapi saya short aja di sini. Ini saya kasih contoh, nggak tahu anaknya ada datang apa tidak. Ini saya kasih contoh di sini. Nampak? Kelihatan nggak Bang Junet fotonya? Halo? Kelihatan nggak gambar ini? Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini kegiatan mahasiswa FISIP. Jadi kuliah sambil bisnis, why not? Nah, waktu itu belum pandemi. Tapi kami sudah diskusi bahwa untuk bisnis itu tidak harus nunggu mahasiswa. Saya selalu bilang di status saya, jangan tunggu kaya untuk berbagi, jangan tunggu sarjana untuk mengabdi. Jadi jangan nunggu sarjana dulu. Sebelum sarjana Anda bisa jadi orang kaya. Caranya gimana? Mau belajar dengan orang lain, orang-orang yang sudah sukses. Sistem daring tentunya. Ya, bisnis berbasis daring. Nah, ini contohnya nih. Ini yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa saya, karena ini dia buat home facial. Jadi nggak punya ruko, nggak punya toko, tapi udah punya skill bagaimana melakukan facial, home facial. Nah, dia buat iklan kayak gini, keliling, ya, keliling dari rumah ke rumah. Lumayan Bu ya Emma, untuk mahasiswa. Bu Emma bisa dipersingkat? Oke. Nah, ini cuma contoh-contoh aja sebenarnya. Nah, ini yang terakhir dari saya. Ini udah mau terakhir kok Bang Junet. Ini. Jangan jadi penampung segalanya. Apa yang saya sampaikan tadi punya keterbatasan. Anda yang hanya tahu seperti apa kemampuan Anda, permasalahan Anda, lakukan yang bisa Anda lakukan. Lebih baik menyalakan lilin daripada menghujat kegelapan. Saya serahkan kepada moderator Bang Junet. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Emma. Bu Emma atau Kak Emma yang sudah memantik kita dengan perspektif terus pengalaman yang luar biasa. Bu Emma ini intelektual aktivis yang ada di Pontianak dan Kalimantan Barat. Saya secara pribadi banyak belajar dari beliau, apalagi dari pengalaman-pengalaman dan lain sebagainya yang tadi disampaikan.